Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam kajian teori grup hingga. Dan di kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit lebih lanjut berkaitan dengan topik grup aksi yang sudah sebelumnya kita miliki atau sudah sebelumnya kita diskusikan. Jadi sebelum materinya kita bahas, mungkin saya akan ingatkan lagi konsep aksi grup yang sebelumnya kita sudah punya gitu kan ya. Saya akan ingatkan kembali dengan definisi aksi grup gitu ya. Jadi saya akan tuliskan definisi aksi grup gitu ya. Definisi aksi grup. Aksi grup. Jadi aksi grup G pada himpunan A atau misalkan boleh sebelumnya dikatakan dulu misalkan dipunyai grup G dan himpunan tak kosong A gitu dulu boleh. Jadi misalkan dipunyai grup G dan himpunan kosong H gini. Nah, aksi grup G pada himpunan A ya kan, adalah suatu pemetaan atau fungsi boleh gitu. Kasih nama fungsinya titik gini aja, titik bulatan gini. Dari mana? Atau bulatannya mungkin bulat gini ya. Nah, dari G kali A ke A, ke himpunan A, kemudian yang berlaku, nah ada dua sifat nanti ya. Yang pertama adalah untuk setiap G1 dan G2 di grup G dan A kecil di A, berlaku G1 terus bundaran G2 bundaran A kecil itu sama dengan G1 G2 bundaran A kecil. Kemudian yang kedua, untuk setiap A di A berlaku 1 bundaran A sama dengan A. Nah, yang mungkin perlu nanti diingat ya, ini kan sebenarnya bentuk fungsi. Jadi secara secara umum ya kan, secara umum ketika kita punya suatu fungsi sebenarnya kita akan menuliskan definisinya seperti ini. Misal G kecil itu elemen grup G dan A kecil itu elemen A, kita akan menuliskan peta dari G, A gitu. Atau saya bisa tuliskan gini, G, A itu berarti elemennya G kali A. Nah, ini elemennya G kali A dan dia akan dipetakan ke elemen A. Nah, nanti kita akan menentukan peta dari G, A itu dengan menuliskan bundaran dari G, A. Nah, ini artinya adalah peta dari G, A. Tapi karena ini fungsi yang domainnya adalah hasil kali kartesian dua buah himpunan, kita akan sering mendefinisikan atau menuliskannya dengan simbol G bundaran A. Jadi notasi ini dan notasi ini sama ya. Notasinya sama. Artinya apa? G bundaran A itu maksudnya adalah G, A itu dipetakan kemana? Gitu. Menurut definisi fungsinya. Jadi itu teman-teman mungkin masih ingat dengan penjelasan yang sudah pernah kita diskusikan bahwa nanti di sini akan ada perbedaan operasi ya. Jadi bundaran di sini itu adalah grup aksinya. Grup aksinya. Ini grup aksi. Nah, ini juga ya grup aksi sesuai apa namanya simbolnya. Nah, kemudian yang di sini ada operasi tapi pada G, pada grup G. Tidak saya tuliskan apa-apa ya, karena G1, G2 di sana sudah mengisyaratkan bahwa G1 dan G2 itu bisa dioperasikan. Jadi ini definisi aksi grup yang sudah kita miliki sebelumnya. Dan kita akan lanjutkan dengan beberapa
kajian, ya kan. Kalau sebelumnya kita sudah merepresentasikan ya untuk di poin kedua boleh deh representasi permutasi ya, permutasi oleh suatu aksi grup. Oke. Definisi grup saya rasa sudah cukup jelas. Kemudian representasi permutasi oleh aksi grup saya akan mulai dengan mendefinisikan suatu aksi grup G pada himpunan A. Misal dipunyai ya kan aksi grup G pada himpunan A. Ya. Saya misalkan aksi grupnya lingkaran sama dengan tadi ya, yaitu lingkaran dari G kali A. Nah, sejauh ini memang kita belum membahas ya bagaimana kita mendefinisikan pemetaan ini, tetapi kalau misalkan dia dikatakan aksi grup, berarti dia memenuhi dua aksioma yang sudah kita miliki sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian kita akan pilih atau diambil atau ditentukan gitu ya, dipilih suatu elemen di G besar, di grup G, katakan G kecil elemen G. Kemudian dibentuk ya kan suatu fungsi ya kan dari A ke A, kasih nama simbol. Kasih nama sigma. Sigma itu adalah pemetaan dari A ke A dengan definisi ya kan. Untuk setiap A kecil di A ya kan, sigma A tak petakan ke aksinya elemen G ke A. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tetapi karena ini sigmanya itu melibatkan elemen G di G, maka simbolnya tak kasih nama gini, sigma G kecil. Nah, untuk mengindikasi bahwa definisi fungsinya itu melibatkan suatu elemen G pada grup G besarnya, gitu. Jadi dipilih suatu elemen G kecil di G dan dibentuk fungsi, ya kan? Oh, ini darinya nggak usah ya, cukup jelas ya. Jadi fungsi sigma G dari A ke A dengan definisi untuk setiap A kecil di A, ya, sigma GA itu dipetakan ke G bundaran A. Jadi G bundaran A ini adalah ketika elemen G kecil itu diaksikan dengan A. Karena misalkan kita punya aksi grup pasti G bundaran A itu merupakan elemennya A juga di sini gitu. Nah, jadi di sini kita pun juga sudah menunjukkan ya dapat dibuktikan ya kan bahwa sigma G adalah suatu permutasi. Pembuktian sigma G adalah suatu permutasi pun kita juga sudah buktikan gitu ya, sudah buktikan. Nah, dari sini berarti kita bisa menyimpulkan, artinya ya kan, jika dipunyai ya kan, aksi grup G pada himpunan A ya kan, maka untuk setiap elemen di grup, elemen G kecil di grup besar, ya kan, akan menentukan suatu permutasi, ya kan, pada A yang dinamakan sigma G, gitu. Jadi sampai sini, karena tadi sigma G, di mana G-nya kita milih suatu elemen di grup G besarnya, dapat ditunjukkan suatu permutasi, berarti nanti sigma G ini itu juga akan beraneka ragam, ya. Ada banyak sigma G, tergantung G siapa yang diambil. Kalau misalkan kita ambil G1, berarti nanti kita akan punya sigma G1,
ya kan? Kita ambil di sini elemennya G2, kita akan punya sigma G2. Di mana masing-masing sigma G1, sigma G2, sigma G3 dan seterusnya itu adalah suatu permutasi. Artinya, setiap elemen di G, ya kan mana? Setiap elemen di G itu akan menentukan suatu permutasi pada A. Permutasi pada A itu adalah pemetaan bijektif dari A ke A. Ini tak kasih informasi lagi ya, biar. Jadi istilah permutasi pada A ini adalah fungsi bijektif dari A ke A ya, definisinya ya. Jadi suatu elemen di G itu akan menentukan suatu fungsi bijektif dari A ke A. Nah, berarti sampai sini kalau misalkan kita sedikit bayangkan ya kan atau kita coba gambarkan, berarti kan awalnya kan kita punya grup G sama punya himpunan A. Terus di sini ada actionnya C, ya kan? Nah, elemen G di sini kan ada banyak berarti. Ada G1, ada G2, ada G3, dan seterusnya. Juga ada elemen identitas. Nah, masing-masing elemen ini akan menentukan suatu permutasi pada A. Berarti di sini ada sigma E, ya kan? Kemudian nanti ini akan menentukan sigma G1, ini akan menentukan sigma G2, ini akan menentukan sigma G3, di mana mereka masing-masing adalah permutasi. Nah, karena dia permutasi, berarti mereka akan termuat dalam suatu himpunan yang kita sebut sebagai SA, di mana SA ini adalah himpunan, ya kan, permutasi pada A. Ya kan, karena sigma-sigma ini, tapi ini masih ada terus ya, nggak tahu sampai tergantung elemennya G ada berapa. Misalkan elemen G ada N gitu, berarti ada Gn, ya berarti nanti sigmanya sampai sigma N. Nah, sigma E, sigma G1, sigma G2, dan sampai sigma Gn, ini maksudnya sigma Gn, itu akan termuat di himpunan yang namanya SA, ya kan, Gn. G3. Nah, SA itu adalah himpunan permutasi pada himpunan A. Nah, dari sini berarti kita akan melihat, oh, berarti ada hubungan nih antara grup G dengan grup SA. Ya kan? Karena apa? Nantinya kita bisa menghubungkan atau membuat suatu hubungan antara elemen-elemen di G dengan elemen-elemen di SA. Yang mana awalnya adalah kita punya atau bisa mengkonstruksi suatu permutasi pada A dengan cara mengambil elemen pada G, seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita akan coba bahas berkaitan dengan apa yang bisa kita bicarakan lebih lanjut dengan G ini sebagai grup dan SA, di mana SA ini adalah himpunan permutasi pada A pun juga merupakan grup atas operasi komposisi fungsi. Gitu. Nah, berarti selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat suatu pemetaan dari G ke SA, di mana kita akan memetakan G1 ini ke sigma G1. Nah, dibentuk, ya kan, dibentuk fungsi atau pemetaan gitu boleh. Dari pemetaannya saya kasih nama C gitu ya. Ya, C dari G ke SA dengan definisi berarti ini dari G ke SA ya. Definisinya berarti si G kecil itu sama dengan sigma G untuk setiap G di G besar. Gitu. Nah, dari definisi ini saya kira well define-nya cukup jelas karena yang pertama adalah kita akan punya setiap elemen di G itu pasti dapat ditentukan representasi permutasinya pada A. Ya, representasi permutasi pada A-nya dapat ditentukan menurut definisi aksi grup G pada A-nya. Kemudian dari sifat ketunggalan elemennya pun juga dapat dibuktikan dengan mudah saya kira dari definisi aksi grupnya juga, gitu ya. Jadi kita akan pemahaman tentang ke well define-nya pemetaan ini saya kira pun juga sudah cukup jelas